Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pembuatan dan karakterisasi komposit polimer berpenguat serat alam. Dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Arnes Budi Kristanto, dan teman saya Muhammad Yunus dan Muhammad Sobirin. Pembuatan dan karakterisasi komposit polimer berpenguat serat alam. Telah dilakukan pembuatan komposit dengan matrik polimer, yaitu eksplosi dan polyester, dengan bahan penguat atau filler serat alam, yaitu serat pisang dan serat ijuk yang dikombinasikan satu sama lain menjadi 4 macam komposit, yaitu komposit epoksi pisang, epoksi ijuk, polyester pisang, polyester ijuk. Polimer merupakan bahan yang sangat bermanfaat dalam dunia teknik, khususnya dalam dunia industri konstruksi. Polimer sebagai bahan konstruksi bangunan dapat digunakan baik berdiri sendiri, misalnya sebagai perekat, pelapis, cat, dan sebagai glasur, maupun bergabung dengan bahan lain membentuk komposit. Bahan polimer dan sifat bahan komposit. Bahan polimer yang biasa digunakan dalam pembuatan komposit adalah polimer jenis termoset. Pemilihan bahan ini didasarkan bahwa polimer termoset memiliki ketahanan terhadap suhu dan bahan kimia atau pelarut yang disebabkan wujudnya yang cair dan kekentalannya. Dua, sifat bahan komposit sangat dipengaruhi oleh sifat dan distribusi unsur penyusun serta interaksi antara keduanya. Yang ketiga, secara umum serat yang sering digunakan sebagai filler adalah serat buatan seperti serat gelas, karbon, dan grafit. Serat buatan ini memiliki keunggulan tetapi mahal. Pemakaian serat alam yaitu serat ijuk dan serat pisang sebagai pengganti serat buatan akan menurunkan biaya produksi. Bahan dan alat penelitian, pembuatan serta karakterisasi komposit polimer penguat serat alam. Untuk bahan ada bagian sebelah kiri. Untuk yang pertama itu resin epoksi, yang kedua hardener Versamid 140, resin polyester yang juga tipe 2252, katalis Mekpo. Yang selanjutnya serat ijuk pohon enau diameter 0,1 sampai 0,5, serat pisang tebal 2 mili serta wax untuk melepaskan sampel dari cetakan. Untuk alat yang digunakan lempengan logam besar, mika plastik tahan panas, cetakan sampel bentuk dumbbell, mesin pres panas, neraca digital, mesin uji tarik, alat bantu lainnya yaitu sarung tangan, pinset menggaris, cutter, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan sampel resin epoksi dan resin polyester. Untuk resin epoksi, yang pertama, permukaan bagian dalam dari alat cetak diolesi dengan wax. Yang kedua, susun alat cetak dari A sampai D. Yang ketiga, resin epoksi dicampur dengan hardener dengan perbandingan berat 1:1 dan diaduk sampai rata selama 2 menit. Yang keempat, tambahkan serat dengan orientasi tertentu pada lapisan resin. Yang kelima, sisa resin dituang kembali pada lapisan sampel dan tutup dengan plastik mika dan lempengan logam. Yang keenam, sampel dimasukkan ke mesin pres panas dengan suhu 70 derajat dan tekanan 150 kg/cm3 selama 30 menit. Yang ketujuh, setelah diangkat lalu masukkan ke mesin pres dingin dengan tekanan 5 kg/cm3 selama 3 menit. Yang ke-8, setelah itu sampel bisa diambil. Ulangi langkah-langkah di atas untuk membuat sampel dengan variasi lapisan serat yang lain. Dan untuk resin polyester, dalam pembuatan sampel resin polyester prosedurnya sama halnya dengan pembuatan sampel resin epoksi, hanya perbandingan campuran resin polyester dengan pengeringnya dan waktu pres panasnya berbeda dengan resin epoksi.
Ini adalah salah satu bentuk contoh sampel dengan ukuran panjang 10 cm dan dengan lebar 1,5 cm. Di sini kita akan menganalisa uji mekanik. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama adalah uji tarik dan kekuatan tarik. Yang kedua uji kekerasan. Yang ketiga analisis struktur mikro. Yang keempat uji thermal. Uji tarik. Data hasil uji tarik ditunjukkan pada tabel 1, tetapi berdasarkan data yang diperoleh tidak ada nilai untuk kekuatan luluh dan perpanjangan patah. Kekuatan tarik adalah besar beban maksimum persatuan daerah penampang awal dari bahan sampel atau ini adalah hasil uji tarik. Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan uji kekerasan SOR A. Uji kekerasan SOR adil dilakukan untuk mendapatkan nilai kekerasan secara makro. Uji kekerasan SOR A menggunakan identer berupa kerucut yang dipotong bagian atasnya, yang digerakkan oleh pegas yang telah dikalibrasi. Nilai SOR A menunjukkan jarak penetrasi yang dikenai identer pada permukaan bahan uji, dan nilai ini juga dapat mengukur kompresi pegas oleh beban. Lander menunjukkan bahwa pembacaan nilai SOR A berhubungan langsung dengan modulus Young. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supirin. Di sini saya menjelaskan hasil dari uji kekerasan. Dari gambar pertama yaitu A, matrik epoksi, dan kedua matrik exposure, dan ketiga adalah hasil tabel nilai kekerasan bahan komposit. Berdasarkan data di atas, jika dihubungkan antara nilai kekerasan dan nilai kekuatan tarik yang berbanding lurus, hal ini jelas menunjukkan bahwa dengan menurunnya nilai kekuatan tarik maka nilai kekerasannya pun menurun. Dan analisis struktur mikro. Di sini saya bahas suatu bahan bila diberikan beban searah dengan serat atau beban tarik longitudinal, kerusakan pada bahan yang mungkin terjadi bermula dari putusnya serat pada penampang yang lemah. Semakin besar beban yang dikenakan, semakin besar serat yang putus. Dengan banyaknya serat yang putus, sejumlah penampang melintas cross section dari komposit mungkin menjadi terlalu lemah untuk menahan beban yang semakin besar, sehingga menyebabkan kerusakan pada bahan tersebut secara keseluruhan. Di samping adalah gambar dari kerusakan pada bahan komposit akibat bahan tarik longitudinal. Ya, ini hasil pengamatan menggunakan mikroskop optik. Gambar pertama adalah matrik epoksi dan gambar kedua adalah matrik polyester. Ya. Dari kesimpulan di atas tadi bahwa penambahan lapisan serat pisang dan serat ijuk pada matrik polimer yaitu epoksi dan polyester secara umum menurunkan nilai kekuatan tarik bahan komposit, kecuali untuk komposit epoksi ijun dan juga menurunkan nilai kekerasannya. Dari pengamatan struktur mikro, kecilnya ikatan antara serat dengan matrik polimer dan tidak meratanya distribusi serat pada matrik polimer mempengaruhi nilai kekuatan tarik dan nilai kekerasan bahan komposit. Sekian dari presentasi kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 9
Apabila ada kata-kata, saya mohon maaf yang sebenarnya, dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol yang sudah diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.